Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, mengaku beriman dengan lisannya. Ittaqullah, buktikan keimananmu dengan bertakwa kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya, membenarkan kabar darinya. Haqqa tuqatih, sebenar-benar ketakwaan, serius, sungguh-sungguh, tidak pilih-pilih. Mana yang sesuai dengan seleranya dia kerjakan, yang tidak sesuai dia tinggalkan. Ini namanya pilih-pilih. Tapi Allah katakan haqqa tuqatih, sungguh-sungguh. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. yakni perjuangkan keislamanmu sampai mati. Islam harga mati. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah, sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah. Rasulullah awali hadis ini dengan suatu kebaikan, suatu kebenaran, di mana Rasulullah mengatakan sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, maka hendaklah kita lebih mendahulukan perkataan Allah dari perkataan siapapun. Wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada petunjuk yang lain yang lebih baik daripada petunjuknya baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini Rasulullah katakan petunjuk, karena ada yang menjadi petunjuk Nabi walaupun belum dilakukan oleh Nabi. Beberapa perbuatan, amalan tidak dilakukan oleh Nabi namun menjadi petunjuk Nabi. Tapi ada juga yang dilakukan oleh Nabi bukan petunjuk Nabi. Yang tidak dilakukan oleh Nabi namun ia merupakan petunjuk Nabi, seperti puasa Taswa. Nabi belum pernah melakukannya. Nabi melakukan puasa Ashura, namun sebelum wafatnya beliau mengatakan, kalau bertemu dengan tahun depan kita puasa Taswa. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak bertemu dengan tahun depan sallallahu alaihi wasallam. Juga Rasulullah SAW mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, hendaklah kalian mengikuti petunjukku dan petunjuk khulafa'ur rasyidin yang Allah beri petunjuk setelahku. Jadi petunjuk Nabi, petunjuk khulafa'ur rasyidin itu juga merupakan petunjuk Nabi. Ada yang dilakukan oleh Nabi tapi tidak bagian petunjuk Nabi, menikahi wanita 9. Nah ini jangan gara-gara ini petunjuk Nabi, saya akan nikah 9 wanita. Enggak, petunjuknya Nabi 4 paling maksimal. Siapa yang sudah maksimal, Bapak-bapak? Belum ada. Berarti baru saya yang tunjuk tangan. Nah,
Begitu juga dengan puasa wisal. Puasa wisal, tadi dia sahur, terus puasa, mau berbuka dia nggak buka, terus tetap puasa. Besok pagi nggak sahur lagi, puasa terus sampai 2 hari atau 3 hari. Rasulullah SAW lakukan. Ada di antara sahabat yang izin pengen melakukannya. Rasulullah SAW katakan tidak boleh. Tapi engkau melakukannya ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, inni lastu kahayatikum. Sungguhnya aku tidak seperti kalian. Fa innama ut'amu wa usqa. Karena aku diberi makan dan diberi minum oleh Allah. Kalaupun seandainya kamu ingin puasa wisal, semaksimal-maksimalnya sampai paginya lagi. Jadi ini puasa sahur, pas nanti buka dia nggak buka, tapi pas besok pagi dia harus sahur. Nggak boleh lanjut lagi hari berikutnya, karena kita tidak diberi makan dan tidak diberi minum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun setelah pernyataan ini Rasulullah katakan, kalau tadi kebaikan, kebenaran, kemudian yang berikutnya wa syarrul umuri muhdatsatuha. Adapun seburuk-buruk perkara, perkara yang diada-adakan. Kata Nabi, yang diada-adakan, apa yang dimaksud yang diada-adakan? Tidak ada di dalam kitabullah, tidak ada di dalam petunjuk Nabi, tapi dianggap ada. Dibuat-buat seakan-akan ia ada. Maka kata Nabi, ini adalah seburuk-buruk perkara. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap perkara yang diada-adakan ini istilahnya bid'ah. Maka istilah ini yang mengistilahkannya adalah baginda yang mulia, manusia yang paling saya cintai, bapak-bapak cintai, kaum muslimin cintai. Maka tidak boleh selayaknya kita merasa alergi mendengar istilah yang diistilahkan oleh baginda yang mulia. Namun bukan berarti kita harus ekstrim, sedikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, ini bid'ah, itu bid'ah. Tidak demikian. Tidak juga boleh, wah ini kalau ngata-ngatain bid'ah berarti sesat. Namun pertengahan, ummatan wasata. Kita pelajari dulu kitabullah, kita pelajari dulu petunjuk Nabi. Ini belum dipelajari tapi sudah mengatakan ini bid'ah, atau sudah mengatakan wah itu orang suka membid'ah-bid'ah. Nah ini, jadi dua kondisi ini nggak boleh. Tapi kita pertengahan. Apakah benar ini ada di dalam kitabullah? Apakah benar ini menjadi petunjuk Nabi? Kita lakukan. Kalau tidak, kita yakini ia merupakan atau masuk bagian yang dikatakan oleh Nabi sebagai perkara yang bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan jika sudah ternyata jelas ia adalah kebid'ahan, maka ia masuk kesesatan. Karena Nabi katakan semuanya itu sesat. Dan di awal hadis tadi pun Nabi katakan ini seburuk-buruk perkara. Maka sangat mustahil ada perkara yang sangat buruk namun keluar darinya ada juga kok yang baik. Nah, ini bertentangan dengan hadis Nabi ini. Karena Nabi mengatakan di awal bahwa seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan. Yang ini adalah istilahnya bid'ah, dan bid'ah ini adalah kesesatan. Terus ada yang mengatakan ada kok yang hasanah. Ini sangat bertentangan dari hadis yang mulia yang disampaikan oleh Rasulullah ini. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan di neraka. Nah ini kadang yang membuat ngeri. Wah berarti kalau saya dituduh bid'ah saya berarti di neraka. Emangnya kamu yang punya surga? Tidak begitu Pak. Tapi Nabi mengatakan di sini orang yang melakukan kesesatan terancam masuk neraka. Karena semua penuh dengan ancaman. Sesatan dalam bentuk kemaksiatan diancam neraka. Kesesatan dalam bentuk kebid'ahan pun diancam dalam neraka. Kesesatan kesyirikan diancam neraka. Kesesatan kekufuran diancam neraka. Tapi ada yang dia diancam neraka namun gak jadi masuk neraka. Karena rahmat Allah, Allah ampunkan. Mati dalam keadaan kesesatan, Allah ancam dia masuk neraka.
tapi setelah itu Allah ampunkan dia dan langsung masuk surga. Makanya kesesatan itu ada dua. Kesesatan dalam bentuk kekufuran, kesyirikan. Allah ancam masuk neraka dan tidak akan Allah ampunkan. Karena Allah katakan, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampunkan dosa-dosa orang yang berbuat syirik. Kesyirikan ini kalau secara umum disampaikan, iya enggak syirik ya enggak boleh. Tapi kalau sudah mulai detail nanti banyak yang enggak ngerti. Banyak yang belum tahu. Ada pawang hujan, berbeda pendapat kaum muslimin. Ada yang bilang enggak syirik, ada yang bilang syirik. Tapi kalau dikatakan jangan berbuat syirik, semua sepakat. Tapi ketika masuk detailnya, terperincinya, ternyata masih banyak yang jahil. Ada yang pakai jimat, ada yang bersumpah dengan nama selain Allah, ada yang mereka bertabarruk kepada kuburan, pepohonan, ada yang bergantung kepada selain Allah. Ada yang mereka berdoa kepada kiainya, berdoa kepada syekhnya. Ini semua jelas dalam bentuk-bentuk kesyirikan Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Namun karena ketidakfahaman kaum muslimin serasa itu bukan kesyirikan. Karena minimnya pengetahuan, tidak mau fokus dalam perkara terperinci. Agama kita agama yang sangat terperinci. Makanya para ulama katakan kepada para dai, wahai para dai, jadilah kalian terperinci. Mempelajari agama harus terperinci, jangan umum-umum saja. Umum-umum saja itu selayaknya di saat khutbah Jumat. Kajian-kajian seperti ini terperinci, begini, ini hukumnya begini, kalau begitu ya begitu. Tidak bisa disamakan, samaratakan semua manusia. Ada kesesatan, kefasikan. Nah, ini yang kedua. Diancam masuk neraka Bapak-bapak. Orang yang berzina terancam masuk neraka. Mencuri, ini kefasikan, tidak sampai derajatnya kepada kesyirikan atau kekufuran. Tapi bisa enggak dia langsung masuk surga? Orang yang mati dalam keadaan berzina, belum taubat, akan tetapi mungkin nggak dia masuk surga, langsung masuk surga? Mungkin nggak Pak? Bapak ada bilang mungkin, yang bilang nggak mungkin siapa? Harus masuk neraka dulu Ustaz, habis itu baru masuk surga gitu. Proses dulu. Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan sambungan ayat tadi, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Namun Allah mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang Allah kehendaki. Ya, bagi siapa yang Allah kehendaki. Kalau sudah diampunkan, apakah masih mau diproses? Tidak. Berarti dia langsung masuk surga. Ya. Nanti ditimbang Pak, ini kebaikannya, ini keburukannya, ditimbang mana yang lebih banyak Pak? Ini dah. Timbang ini kebaikan, ini keburukan, mana yang lebih banyak? Keburukan. Maka keburukannya ini yang pertama kali prosesnya adalah kebaikan menghapuskan keburukan. Al-hasanatu yudhibnas sayyi'at. Kebaikan menghapuskan keburukan, maka hapus sekian. Sisa ini ke atas. Ini kalau untuk orang muslim, maka yang sisa ini, keburukannya ini antara dua kemungkinan. Pembersihan yang pertama, Allah katakan, wahai hambaku, aku ampunkan engkau. Bersih. Berarti langsung masuk surga. Ada proses yang lain, kau harus dibersihkan di neraka. Dilemparkan ke dalam neraka, disiksa,
Setelah itu sesuai kadar kemaksiatannya selama mana, atau mungkin kalau banyak tambah lama, kalau sedikit ya biasa saja. Setelah selesai bersih semuanya, baru dia dikeluarkan dari neraka. Nah, setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Ada dua kemungkinan itu. Yang mengatakannya siapa? Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, kata Allah. Allah mengampunkan dosa selain tadi kesyirikan. Makanya tadi ayat pertama yang kita bacakan, kenapa harga mati itu Islam? Karena kalau sudah di bawah Islam, kekal di neraka. Islam. Atasnya apa? Iman. Atasnya lagi apa? Ihsan. Di bawahnya Islam? Nah ini, kekufuran. Seminimal-minimalnya kamu harus mati dalam keadaan Islam. Pertahankan keislamanmu. Karena dengan seperti itu kau akan mendapatkan tiket masuk surga. Jika seandainya kau pemaksiat, ada dua kemungkinan. Allah ampunkan atau Allah azab. Selalu sampaikan yang pertama adalah pengampunan. Bagi pelaku maksiat bagaimana? Bisa Allah ampunkan, bisa Allah azab. Jangan sampaikan yang pertama azab. Karena Allah sendiri pun menyampaikan yang pertama ampunan. Wa yaghfiru, kata Allah. Dan mengampuni. Tidak Allah bahasakan wa yu'adzibu may yasha. Dan Allah azab bagi siapa yang Allah kehendaki, tidak. Tapi Allah katakan wa yaghfiru. Dan juga Rasulullah SAW katakan bahwa tercatat di sisi Allah kalimat inna rahmati sabaqat ghadabi. Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Ya. Makanya pentingnya Pak, hidayah. Pentingnya apa? Hidayah. Tema kita kali ini tentang apa? Ya, sebab datang dan hilangnya hidayah. Hidayah itu sangat-sangat mahal. Dia yang paling mahal dari semuanya. Bahkan dari sholat, dari puasa, dia paling besar. Hidayah tetap terus berada di atas Islam, berada di atas kebenaran. Karena ada orang yang dia beribadah seumur hidupnya, tinggal sejengkal lagi dia mau mati, hilang hidayah. Kata Nabi SAW, ala inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ketahuilah sesungguhnya salah seorang kalian ada yang dia beramal amalannya penghuni surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Fayasbiqu alaihi alkitab, namun ketentuan mendahului baginya. Ketetapan Allah mendahului baginya. Fayamalu bi'amali ahlin nar. Kemudian dia pun melakukan perbuatan penghuni neraka. Fayadkhuluha. Kemudian dia pun masuk neraka. Tapi ada orang lain. Ala innakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada di antara kalian yang beramal amalan penghuni neraka. Sampai tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan neraka kecuali sejengkal. Berarti sudah sangat dekat nggak Pak? Sudah sangat dekat. Kalau yang tadi dia sholat, puasa, semua kebaikan, sedekah, dia kerjakan. Ya. Tapi di akhir dia malah meninggalkannya. Nah, ini nanti kita akan jelaskan kenapa. Yang kedua, dia apa tadi Pak? Bermaksiat, minum khamar, berjudi, berzina, mencuri, menggibah, hasad.
Tapi di akhir sejengkal lagi dia melakukan amalan penghuni surga. Dia taubatan nasuha, menangis sejadi-jadinya, meminta ampun kepada Allah, beristighfar, senantiasa merendahkan dirinya, menghinakan dirinya di hadapan Allah. Maka setelah itu Allah tetapkan ia menjadi penghuni surga. Ya. Hidayah itu ada dua. Hidayah taufik dan hidayah irsyad. Hidayah taufik itu di tangan Allah, Pak. Ya. Hidayah taufik di tangan siapa? Allah. Maka Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, sungguhnya kau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau sukai, siapapun yang kau cintai. Bahkan Nabi tidak bisa memberi hidayah? Tidak bisa, Pak. Berarti Nabi tidak bisa mendatangkan keberuntungan? Bisa nggak Nabi mendatangkan keberuntungan? Tidak bisa. Maka bolehkah kita meminta keberuntungan kepada Nabi? Tidak boleh. Karena Allah katakan, sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang kau cintai. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Jadi sangat banyak sekali di dalam ayat terkait apa? Man yasha, siapa yang Allah kehendaki, suka-sukanya Allah. Tapi jangan berpikiran bahwa kalau suka-sukanya Allah berarti seperti manusia. Kalau manusia, ya udah suka-suka kamu. Berantakan dah tuh. Udah nggak bener. Zalim. Tapi kalau suka-sukanya Allah penuh dengan kebijaksanaan. Yang Allah berikan hidayah memang layak diberikan hidayah. Yang tidak Allah berikan hidayah juga karena memang layak untuk tidak diberikan hidayah. Tadi pelaku maksiat tadi yang tidak taubat tadi, jika ada yang Allah ampunkan, dia memang layak untuk diampunkan. Yang Allah lemparkan ke dalam neraka memang juga layak untuk dilemparkan ke dalam neraka. Tidak ada sedikit pun kezaliman. Makanya Allah tegaskan, wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid. Rabbmu tidak mungkin, mustahil menzalimi hambanya. Maka ini hidayah yang pertama, yaitu hidayah taufik di tangan Allah. Rasulullah SAW katakan, wallahi, demi Allah, laulallah, kalau bukan karena Allah, mahtadaina, kita tidak akan dapat hidayah. Kita baca sering di dalam salat kita apa, Pak? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kepada hamba hidayah, meniti jalan yang lurus, yaitu Islam, meniti jalan kebenaran, yaitu apa? Islam. Ada nggak yang benar selain Islam, Pak? Tidak ada. Inna dina indallahil Islam. Ya, sungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dina, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima darinya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia nantinya di akhirat termasuk bagian orang-orang yang merugi. Ya. Jadi Islam satu-satunya agama yang benar. Namun sekarang liberalisme menyebar. Iya, Pak? Sehingga banyak statement-statement
yang tanpa disadari oleh kaum muslimin kena. Terkadang seperti pernyataan, ya, mana yang lebih baik, ngaji tapi nggak berakhlak daripada nggak ngaji berakhlak? Mana yang lebih baik, Pak? Hah? Nih lihat ya Pak ya, pertanyaannya tadi apa? Ngaji nggak berakhlak. Satu lagi, nggak ngaji berakhlak. Mungkin nggak orang ngaji nggak berakhlak? Mungkin. Orang nggak ngaji berakhlak? Mungkin. Dia nggak ngaji tapi berakhlak, mungkin Pak? Hah? Yang bilang mungkin? Mungkin. Nggak ngaji tapi berakhlak. Nah, baik. Ya. Dari mana dia bisa berakhlak, Pak? Dia nggak ngaji tapi dia berakhlak. Kok bisa dia berakhlak? Hah? Apa? Kurang jelas. Apa? Hah? Di dunia. Jadi kita sekarang berbicara sebenar-benar akhlak. Bermanfaat nggak sih akhlaknya di dunia kalau seandainya dia nggak berakhlak terhadap akhirat? Nggak manfaat. Berarti berakhlak nggak itu? Hah? Makanya pertanyaan kita yang real dong. Mustahil Pak, orang nggak ngaji berakhlak tuh mustahil. Karena sumber akhlak adalah dari Al-Quran. Dari mana dia dapat akhlak? Kecuali Bapak berpikiran bahwa akhlak itu hanya kepada manusia. Inilah pemahaman liberal. Menganggap bahwa akhlak itu hanya kepada manusia. Padahal akhlak yang terpenting adalah kepada Allah. Bertauhid, tidak berbuat syirik. Akhlak yang paling terbaik itu kepada Allah. Setelahnya kepada Rasulullah. Tidak berbuat bid'ah. Ini akhlak. Kalau yang dimaksudkan akhlak kepada manusia, ini yang sering didengung-dengungkan oleh orang-orang liberal. Sampai mereka mengatakan semua agama benar. Kenapa Pak? Ya karena semua mengajarkan akhlak. Yang mereka maksudkan akhlak kepada siapa? Manusia. Dan Nabi SAW bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Mereka berdalil dengan hadis loh Pak. Tapi sesuka hatinya. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Agama mana yang tidak mengajarkan akhlak? Kata dia. Semua agama mengajarkan akhlak nggak Pak? Hah? Hah? Semua agama mengajarkan akhlak nggak? Alhamdulillah, yang mengatakan jelas dengan kalimat tidak berarti tidak terpapar pemahaman liberal. Karena mereka membuyarkan dan membuat samar tentang akhlak. Seakan-akan akhlak itu hanya kepada manusia, tidak peduli jika seandainya dia tidak berakhlak kepada Allah. Yang penting dia baik sama tetangga. Coba Pak bayangkan, ada seorang anak sangat baik kepada temannya, tetangganya, tapi dia selalu menghina ayahnya dan ibunya. Selalu melecehkan ayahnya dan ibunya. Apakah anak ini tetap dikatakan berakhlak? Hah? Jelas tidak. Nah lantas bagaimana jika yang dia hina dan lecehkan adalah Allah? Dia menuduh Allah punya anak. Tuduhan keji Pak. Dia menuduh Allah punya tandingan. Nah, tuduhan-tuduhan keji. Ini penghinaan kepada Allah. Makanya kenapa Allah tidak ampunkan
sudah sangat keterlaluan. Melecehkan Allah, menghinakan Allah. Sampai ketika mendengar penghinaan ini, Pak, langit mau runtuh. Gunung mau pecah. Bumi mau hancur, meretak. Saking marahnya. Nah, kita biasa-biasa aja. Akan tetapi karena kasih sayang Allah, ini hambanya. Allah tidak langsung azab dia di dunia. Seorang anak yang begitu durhakanya kepada ibunya. Ya. Dia durhaka, sangat durhaka kepada ibunya. Tapi masih ada enggak kasih sayang si ibu kepada anaknya? Apalagi Allah. Masih ada kasih sayang Allah kepada mereka hambanya yang durhaka. Sehingga tidak langsung setiap mereka menghina Allah langsung diadab sama Allah, tidak. Bahkan Allah perintahkan kita kaum muslimin ini, kalau mereka beribadah biarkan. Lakum dinukum waliyadin. Biarkan. Jangan ganggu. Ini bentuk toleransi ya. Bukan ikut kamu sana. Jagain mereka. Bukan. Kita nggak mungkin menjaga orang-orang lagi pesta menghina ibu kita. Mungkin nggak? Oh, kalian lagi pesta menghina ibu saya. Ya udah saya jaga. Mungkin nggak? Ini baru ibu. Ini yang pesta ini menghina Allah. Sangat mustahil orang beriman menjaganya. Dia hanya diperintahkan, kalau sebenarnya dirinya ini udah panas nih, pengen ngambil AK-47, beredel semua. Tapi Allah katakan apa? Biarkan mereka. Jangan ganggu. Karena mereka juga adalah hambanya Allah. Ibaratnya yang berpesta menghina ibu itu anaknya ibunya juga. Kira-kira seorang saudara gimana? Ya udah, kata ibunya, udah biarin aja nak. Ya udah dia biarin. Sebenarnya mau dia hajar itu. Makanya hidayah itu juga berkaitan erat dengan akhlak. Tapi akhlak yang dimaksudkan jangan salah difahami. Akhlak yang dimaksudkan adalah akhlak kepada Allah. Itu yang terpenting. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan, ya ibadi, wahai hambaku, dalam sebuah hadits qudsi. Ya. Allah katakan dalam sebuah hadis qudsi, wahai hambaku, lau ataitani, jika seandainya kau mendatangiku penuh dengan bumi, bikurabil ardi khotoya, penuh dengan bumi maksiat, akan tetapi kau tidak berbuat syirik sedikit pun, la tusyriku bi syai'a, dia penuh dengan bumi apa Pak? Maksiat. Tapi berbuat syirik tidak. Apa kata Allah? La ataituka biqurabiha maghfirah, maka aku akan mendatangimu penuh dengan bumi ampunan. Ya. Makanya kembali kita ke pertanyaan tadi. Pertanyaan orang mengaji tapi tidak berakhlak. Ini mungkin nggak? Mungkin. Dia belajar tapi dia tidak amalkan. Hadir di majelis ilmu, tidak amalkan adab, akhlak majelis ilmu. Banyak nggak? Banyak. Adab majelis ilmu itu sangat banyak. Makanya sampai Ibnul Mubarak mempelajari adab itu 20 tahun, Pak. Kok mempelajari adab aja 20 tahun? Ya iya, adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada orang tua, adab di masjid, adab menuntut ilmu, adab masuk toilet. Ini nomor terakhirnya. Makanya kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari tebel, Pak.
Terkadang apa aja sih adab? Dikiranya adab itu cuma baik dalam berbicara sama manusia. Sehingga itu yang didengungkan oleh orang-orang liberal, HAM, hak ajasi manusia. Sehingga kaum muslimin terfitnah, terkena. Kembali tadi, hadis yang menyebutkan bahwa sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Allah. Akhlak kepada Allah. Kesempurnaan akhlak seseorang dilihat dari bagaimana akhlaknya kepada Allah. Dia mengharapkan ampunan Allah. Dia takut akan azab Allah. Dan dia mencintai sepenuh hatinya, mencintai Allah. Dalam setiap ibadahnya 3 hal ini ada, Pak. Ya. Dia salatnya karena berharap surga Allah. Karena Allah janjikan, barang siapa yang beriman, beramal saleh, maka sungguhnya bagi mereka surga. Yang menjanjikannya siapa? Allah. Maka orang yang beramal karena mengharapkan surga, sebenarnya dia mengharapkan keridhaan Allah. Kemudian dia melaksanakan sholat itu juga karena takut neraka Allah. Yang mengancam masuk neraka bagi orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah siapa? Allah juga. Maka orang yang takut neraka itu juga karena takut kepada Allah. Yang menyiapkannya siapa? Allah. Juga dibarengi dengan kecintaan. Nah, pertanyaan. Ini nanya-nanya terus, Pak ya. Biar Bapak gak ngantuk. Ya, karena di antara adab kita di majelis ilmu, kita diam dan menyimak. Tidak diam, enggak tidur, Pak. Kalau ngantuk, semua kadang masih ngantuk, tapi dia lawan. Ada yang dia tidak lawan, jadi udah dia nikmati. Ayat-ayat ini seperti dongeng tidur, yang dibaca ayat-ayat hadis-hadis. Ini makanya musibah. Kita itu harus lawan. Apa yang menyebabkan seperti itu? Kemaksiatan. Sehingga terkadang kita ini kebenaran walaupun pahit. Ya, terkadang apa? Tidak beradab dalam majelis ilmu. Banyak sekali adab-adab majelis ilmu. Kalau saya sampaikan sekarang, wah Ustaz mah nyindir gitu kebanyakan. Padahal sebenarnya ini realita, kenyataan. Katakan iya walau pahit. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan kebenaran walaupun pahit. Walaupun setelah ini Ustaz Edi ya. Pak Edi ya, Ustadz yang tadi itu jangan dipanggil lagi, ya, nggak masalah. Ya. Contohnya apa, Pak? Di antara adab, duduk di depan. Masya Allah, Bapak hafal. Ya. Dia duduk di depan, dia menyimak. Ya. Sebagaimana hadis Jibril. Ini hadis Jibril, hadis adab majelis ilmu. Semoga nanti ini dibahas lagi, atau semoga ya, karena saya dengar dari Pak Edi tadi di sini kajian sudah 3 tahun. Mulai kajian. Maka harusnya nuansa-nuansa para penuntut ilmu itu kelihatan. Pertemuan yang akan datang di sini semua. Masya Allah. Orang yang melihat ketika melihat, oh Masya Allah, mereka benar-benar mengagungkan kitab Allah. Bukan untuk menghormati saya, Pak, saya tidak perlu. Tapi kitab Allah, hadis-hadis Rasulullah yang mau dibacakan ini adalah perkataan Allah. Yang mau dibacakan ini adalah perkataan orang yang saya akui sangat saya cintai. Mana adab kita? Ya. Ini kalau seandainya bapak kita pengen ngomong sambil sandaran, ini yang mau saya sampaikan adalah peraturan dari ayah. Sambil sandaran, wah ini kamu nggak sopan kamu. Ini
peraturan ayah nih. Ini bagaimana dengan peraturan Allah? Peraturan perusahaan mau dibacakan, mau disampaikan. Ini sangat banyak, Pak. Peraturan-peraturan manusia kok sampai seperti itunya? Padahal peraturannya Allah paling penting. Kecuali kalau Bapak punya uzur. Tapi boleh nggak kita memberi buat uzur buat diri kita sendiri? Buat orang lain kita kasih uzur. Saya yang melihat bapak-bapak, saya harus memberi uzur. Wajib. Tapi buat bapak sendiri, jangan beri uzur untuk dirimu. Kalau yang udah sepuh, kalau seandainya duduk di sini sejam, habis itu apa? Pinggangnya sakit sepekan. Nah kan ini kan uzur bagi dia. Ada yang berat badannya itu mudah, Pak. Bagian tulang ekornya itu jadi ketekan, ujung-ujungnya sakit. Tapi kalau tidak ada uzur itu semua, bersabarlah dalam menuntut ilmu. Dan banyak lagi, nanti kalau saya bahas terlalu banyak melenceng pembahasan kita. Nah, pada intinya, itulah dia adab dan akhlak. Disitulah sebenarnya letak hidayah, Pak. Ya. Hidayah yang terpenting itu adalah bagaimana kita berakhlak, beradab kepada Allah. Ini kalimat adab, akhlak, mana bedanya? Ada nggak beda adab, akhlak? Sering dengar adab, akhlak? Nah, adab itu yang dipelajari. Ya. Adapun akhlak itu yang sudah menjadi bagian dari diri. Ya. Adab kepada Allah, dia amalkan. Sudah menjadi bagian dari dia, maka dia berakhlak. Makanya kenapa Rasulullah katakan untuk menyempurnakan akhlak, yaitu bukan hanya untuk formalitas disampaikan, bukan untuk li'u'allimakumul adab, itu aja enggak. Menyampaikan adab terus tidak diamalkan, tapi menjadi jati diri seorang muslim, diamalkan. Adapun akhlak tadi apa? Yang sudah menjadi jati diri, dia pelajari, amalkan, maka jadi di dalam diri dia. Sehingga akhlak ini akan nular kepada anak-anaknya, bisa diwariskan. Karena apa? Dia melihat ayahnya seperti ini, melihat ayahnya seperti itu. Awalnya dia pelajari adab itu. Dari kecil dia lihat seperti ini, sholat, mengaji, berbuat baik, berkata-kata baik. Ya, maka itu pun menjadi akhlak baginya. Nah, karena tadi pembahasannya tadi apa? Bahwa hidayah itu ada dua. Karena hidayah yang pertama ini di tangan Allah, maka sebab utama mendapatkan hidayah adalah meminta kepadanya. Minta hidayah itu. Bersungguh-sungguh dalam memintanya, jangan sambil ngantuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ada sungguh-sungguh yang kita minta. Ya. Kita bersungguh-sungguh meminta hidayah kepada Allah. Agar tadi semua tercakup di dalamnya. Mudah bagi kita beribadah. Ini nikmat tertinggi, rizki yang paling utama. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa, Allah beri solusi dari setiap permasalahannya, dan apa? Dan Allah beri rezeki baginya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Rezeki apa, Pak? Yang paling utama rezeki itu adalah rezeki taat, rezeki takwa. Satu ketaatan, satu ketakwaan menambah ketaatan yang lain. Itu rezeki. Dan ini rezeki yang paling utama. Makanya yang paling dapat rezekinya, yang paling banyak dapat rezekinya Allah siapa? Manusia di muka bumi ini. Rasulullah. Dan rezeki terendah adalah dunia, materi, harta. Ini rezeki terendah.
Sedikit nggak di tangannya Rasulullah itu? Sedikit. Ya. Walaupun dia dapat banyak, dia berikan lagi. Dapat banyak, berikan lagi. Banyak. Kalau Nabi mau jadi orang terkaya di antara para sahabat, bisa. Orang setiap perang dapat 1/5. Ya. Tapi dapat belum nyampe rumah udah dibagikan semua. Nabi punya ternak 1 lembah. Ada sahabat yang lihat-lihat, kamu pengen? Iya ya Rasulullah, indah melihatnya. Ternak ini domba 1 lembah, itu semua buat kamu. Ya. Jadi sebegitunya. Harta itu pengen ngemis-ngemis biar dimiliki oleh Rasulullah, tapi Rasulullah langsung berikan ke dia. Berikannya itu cuma sekedar buat dititipin. Karena nanti akan kembali kepada beliau di akhirat. Itu tabungannya Nabi. Makanya paling terkayanya Nabi. Ya. Ditabung. Makanya menabung untuk hari tua salah. Menabung untuk hari tua buat apa, Pak? Tua habis itu mati. Dia udah nabung capek gitu, habis itu tua, mati. Iya, kalau anak kita memanfaatkan kepada kebaikan, rezeki mereka kan sudah ditanggung oleh Allah juga. Ya. Tapi itu manusia khawatir, takut. Anaknya nanti gimana? Padahal itu sesuatu yang Allah sudah janjikan. Mereka bakalan hidup. Bapak kita, Pak, yang udah meninggal, kita hidup nggak? Kesuksesan kita banyak datang setelah bapak kita meninggal. Ketika bapak masih ada, masih merasa wah masih ada bapak, masih dapat kiriman dari bapak. Setelah bapak meninggal, udah nggak ada lagi. Saya harus jadi saya sendiri. Benar nggak, Pak? Allah perbanyak rezeki bapak setelah meninggal nggak bapak kita? Setelah itu maka anak-anak kita pun demikian. Karena itu akan terus. Maka jangan kita takutkan itu. Ya. Menabunglah untuk hari akhirat. Ada lagi slogannya, hemat pangkal kaya. Bener nggak tuh, Pak? Salah, Pak. Hemat pangkal kaya salah. Di dalam Islam, sekarang saya katakan bukan secara duniawinya, permainan-permainannya sangat banyak yang menyilaukan. Tapi pangkal kaya itu sedekah pangkal kaya. Yang mengatakan itu siapa? Allah, Rasul. Masih kita ragukan. Kalau kita pengen kaya, sedekah. Karena dari situlah kekayaan seseorang itu dilihat. Dia benar-benar kaya karena dia bersedekah. Jangan ragu bersedekah. Ya. Jadi menabung untuk hari akhirat. Coret menabung untuk hari tua. Sedekah pangkal kaya. Coret hemat pangkal kaya. Ini Pak tahun 80-an baru ini datang. Bapak-bapak mungkin yang sudah tua nih ingat kalau dulu orang tua itu nggak tahu itu hemat pangkal kaya, enggak. Jadi orang-orang tua dulu itu di kampung-kampung sana ada kebun, ada kolam ikan. Kalau lagi panen ikan ada orang tetangga bagi. Masya Allah. Kebunnya silakan Pak kalau mau diambil buat disayur, kecuali kalau mau dijual mereka kan nggak mau. Tapi kalau mau ngambil buat sayur silakan. Sekarang nggak ada itu. Mau nongkrong seharian 1 ikan pun nggak dikasih kok. Ya. Tapi dulu kaya-kaya nggak mereka? Kaya-kaya. Lega, permusuhan jarang terjadi. Ya.
Sekarang kerjanya dari pagi sampai malam. Ya, tanah yang dia miliki cuma 60 meter, 72 meter, ya kan? Tipe 60, tipe 72. Itu pun butuh 15 tahun baru dimiliki, karena selama 15 tahun masih nyicil gitu. Allah musta'an. Ini karena memang waktunya udah mau habis, saya sebutkan langsung beberapa poin pentingnya, bahwa hidayah itu datang ketika seseorang tidak bersandar kepada diri sendiri. Dia menganggap saya pintar. Jangan. Semua melakukan kebaikan, ketika dia meninggalkan keburukan dia menganggap bersandar dirinya sendiri. Tapi katakan, kebaikan ini Allah yang memudahkan saya, keburukan ini Allah yang menjauhkannya dari saya. Ya. Karena sering kita ini dibuat saya. Anak-anak kecil diiming-imingin biar jadi terkenal, dibuat agar membanggakan ayah. Kamu belajar biar keluarga bangga. Jadi semua untuk saya, kebanggaan. Untuk al-fahar, kebanggaan. At-tafakhur bil ansab, berbangga-bangga dengan nasab. Ini diantara perkara jahiliyah, kata Nabi SAW. Harusnya apa? Belajar dengan baik agar kau bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Walaupun tidak membanggakan. Orang-orang tidak tahu. Maknanya apa? Berarti tidak membanggakan. Orang melihat remeh, orang melihatnya itu kerdil, tapi bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Ya. Karena itu yang terpenting. Semoga Allah jadikan keberkahan untukmu. Berkah hidupnya, berkah. Apa itu berkah, Pak? Tambah ketaatan. Sehingga ketika dia tambah kaya, tambah taatnya. Kita introspeksi diri masing-masing, Pak. Tambah kaya, tambah taat enggak? Kalau enggak berarti apa? Enggak berkah harta kita itu. Bertambah umur, bertambah taat. Ya. Terkadang sangat susah. Hati ini udah penuh. Ada ustadz atau mungkin dibacakan ayat-ayat, sebenarnya udah kelihatan. Wah, dia nggak punya dalil, nggak punya hujah. Tapi karena masih susah untuk menerima kebenaran, dia masih tampang nggak senang. Ini akan susah datang hidayah. Walaupun kita melihat dia tuh rajin sholat, rajin ini yang dikhawatirkan di akhir hidupnya bisa melenceng, Pak. Orang-orang seperti itu. Ada orang yang dia memang menerima nasihat, tapi terkadang dia merasa dia nggak berani ngelawan. Dia bermaksiat tapi ketika dinasihatin dia diam aja, karena dia mungkin masih ke bawah nafsunya. Dia tidak tentang kebenaran itu, dia tidak tentang, dia akui, tapi mungkin masih berat untuk dia tinggalkan ini, tinggalkan itu. Dia menerima, dia tahu. Nah, ini kemungkinan. Terus tipikal-tipikal seperti ini terkadang di akhir hayatnya Allah berikan apa? Hidayah. Makanya kita ketika dengar ini Al-Quran, hadis, diam. Walaupun kita merasa, kayaknya nggak begitu deh, kayaknya nggak begitu. Ya. Akan tetapi harus sesuai pemahaman salaf, ya. Al-Quran, hadis, ada pemahaman salaf. Dipahami dengan benar. Ini nanti ada orang mengatakan Al-Quran, hadis, kemudian dia terjemahkan atau dia jelaskan sesuka hatinya. Boleh kita bantah. Selalu mengikuti dan berpegang teguh dengan agama Allah secara keseluruhan, lahir dan batin. Ya, secara keseluruhan, lahir dan batin. Makanya bapak-bapak,
Banyak, oh Ustadz ini banyak ini, Ustadz ngejelasin yang ini A, bilang ini A, yang itu bilang B, ini bilang C. Gimana nih, saya bingung nih. Nggak perlu bingung Pak. Istafti qalbak. Minta fatwa hatimu. Setelah kau dengarkan penjelasan ini, dalilnya begini, kau dengarkan penjelasan ini, dalilnya begitu, tinggal minta fatwa hatimu. Mana yang lebih menenangkan bagimu, dan jangan pedulikan manusia. Jangan gara-gara waduh ini komunitasnya di sini begini nih. Ya. Minta fatwa hatimu. Yang mengatakan itu siapa? Nabi. Istafti qalbak. Selesai. Kau tenang dengan ini. Ketika dia pun mengatakan, Pak ini begini. Alhamdulillah penjelasan Ustadz kemarin itu lebih menenangkan bagi saya Pak. Bukan saya menolak apa yang Bapak sampaikan, tapi alhamdulillah kemarin dijelaskan panjang lebar. Saya memang tidak hafal semua ayatnya, hadisnya, tapi itu yang menenangkan bagi hati saya mengamalkannya seperti ini. Saya lebih tenang pendapatnya syekh ini, syekh itu, ulama ini, ulama itu, silahkan. Selama ulama itu memang disepakati oleh kaum muslimin berada di atas kebenaran, seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad, silahkan. Makanya kenapa para salaf ketika ditanya, ini kisah yang sangat masyhur di dalam kitab-kitab para ulama, ada di dalam kitab para ulama, diceritakan oleh Syekh kami, Syekh Hamid bin Akram Al-Bukhari, ketika membacakan kitab Sahih Muslim. Beliau diantara yang mengisi majlis di Masjidin Nabawi. Beliau sampaikan ada seorang ibu tua yang datang kepada seorang hakim. Seorang ibu tua yang datang kepada seorang hakim. Bertanya suatu permasalahan. Setelah itu hakim ini mengatakan, wahai ibu, apakah engkau ingin aku jawab dengan Al-Quran dan Sunnah atau dengan perkataan Imam Syafi'i? Ya, kira-kira mana Pak? Hakim ini apa? Memberikan pilihan. Apakah engkau ingin aku jawab dengan Al-Quran dan Sunnah atau dengan perkataan Imam Syafi'i? Maka si ibu tua ini mengatakan, wahai hakim, sampaikan kepadaku perkataan Imam Syafi'i, karena aku lebih percaya pemahaman Imam Syafi'i kepada Al-Quran dan Sunnah dibandingkan pemahamanmu kepada Al-Quran dan Sunnah. Si hakim tadi kalau dia mau berkata dengan Al-Quran dan Sunnah langsung, berarti dengan pemahaman dia. Tapi Imam Syafi'i ketika menyimpulkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah juga enggak? Ada bapak-bapak di sini yang berani Imam Syafi'i enggak dari Al-Quran Sunnah? Semua kita sepakat, para ulama semua mengatakan demikian. Ya. Ini menunjukkan apa? Yang paling penting itu pemahamannya, Pak. Pemahaman. Ini pemahaman siapa? Bapak sampaikan Al-Quran Sunnah. Pemahaman siapa? Ini yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i. Ini yang saya lebih tenang. Ya sudah, Bapak nggak usah debat lagi. Biarkan dia. Ini namanya toleransi. Di sini nggak mungkin Pak satu pendapat. Bapak sama ibu di rumah tidur satu ranjang. Beda nggak pendapatnya? Beda. Kadang buat mendidik anak aja beda pendapat. Kalau yang mau perbedaan-perbedaan ini terus diperpanjang, ini nggak bisa. Selama memang asalnya sama, ada pondasinya, ada ulama yang menjelaskannya, tenang untuk hatimu, bukan karena fanatisme. Wah, karena saya kelompoknya saya ini, karena organisasi saya ini, karena kampung saya ini, karena saya orang sini, suku saya sini, saya tidak akan nerima. Karena organisasi sama, beda suku juga beda jadi amaliyahnya, Pak. Organisasi A, tapi dia di Sunda dengan yang di Bekasi beda. Ya. Banyak kalau yang daerah-daerah Sunda kayak di Bogor, di daerah-daerah gunung, daerah Purwakarta di sana,
Itu kalau khutbah Jumat mereka pakai bahasa Arab, Pak. Yang orang Sunda di sini tahu ya. Tapi kalau udah di sini, padahal sama-sama satu organisasi, amaliannya sama. Bagi mereka nggak afdol yang dilakukan oleh bapak-bapak organisasi yang sama dengan mereka tapi tinggalnya di sini. Ya. Sehingga jangan itu yang kita jadikan patokan. Tapi apa tadi? Al-Quran, Sunnah sesuai pemahaman salaf. Salaf yang dimaksud siapa? Sahabat, tabi'in, tabi'in, 3 generasi terbaik. Adapun yang menyebabkan hilangnya hidayah, ya, keengganan atau ketidaksungguhan untuk berdoa kepada Allah, memohon hidayahnya. Ini tadi kita katakan, orang yang ingin mendapatkan hidayah minta kepada Allah bersungguh-sungguh. Yang menyebabkan hilangnya hidayah, itu tadi, tidak bersungguh-sungguh meminta hidayah kepada Allah. Karena hidayah itu di tangan siapa? Allah. Makanya sampai Nabi SAW pun berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Terus meminta hidayah, ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Aisyah dengar ini, langsung bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kau masih berdoa yang seperti ini? Padahal kau telah diampunkan dosa-dosamu yang telah berlalu dan yang akan datang. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Aisyah, sesungguhnya hati kita ini berada di antara jari jemari Ar-Rahman. Yuqallibuha kaifa yasha, Allah balak-balikkan sesuai kehendaknya. Maka kita harus tetap terus meminta. Sampai Nabi pun yang udah jelas tetap terus meminta. Ya. Berdoa terus, hidayah, ya Allah berikan hidayah, ya Allah berikan kebenaran. Tunjuki aku di atas kebenaran, ya Allah. Dan duduk. Setelah doa ada upayanya, duduk di majelis ilmu. Dengarkan, ini dibacakan Al-Quran. Maka lihat, si Ustadz A, B, C, banyak nih Ustadz. Lihat, mana yang paling sering mengucapkan Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis. Maka duduk di situ. Kalau yang ini banyakannya kisah, cerita, tawa. Nah ini berarti bukan Al-Quran dan hadis. Udah cerita, ditafsirkan lagi kan ini. Perkataan ulama terus tafsir. Syekh ini mengatakan begini, maka maksudnya begini. Kebanyakan begitu. Tapi harusnya apa? Al-Quran, hadis, baru ada penjelasannya, pemahamannya dari sahabat. Ya, dijelaskan oleh Ibnu Abbas, dijelaskan oleh ulama. Kalau kecuali memang pembahasannya atau kata-katanya udah jelas. Ada kata-kata yang sudah jelas, terang. Bagi orang awam pun mudah kita memahaminya. Seperti tadi apa? Hadis innaka la tahdi, atau ayat innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Jelas kan? Jelas. Walakinnallaha yahdi man yasha, akan tetapi Allah memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jelas enggak? Jelas. Ihdinas siratal mustaqim. As-siratal mustaqim semua kita sudah ingat, tahu apa yang dimaksud. Apa itu? Islam. Walaupun ada nanti beberapa sahabat mengatakan yang dimaksud adalah tauhid. Sama juga ujungnya ke sana. Ya. Hidayah, kenapa hidayah itu ada hidayah taufik yang hanya dari Allah, dan ada yang kedua hidayah irsyad, juga dari penjelasan Nabi SAW. La yahdiyallahu bika rajulan wahida khairul laka min humrin na'am. Allah beri hidayah dengan sebabmu satu orang, itu lebih baik bagimu daripada kendaraan mewah. Berarti ada hidayah irsyad yang itu dengan sebab manusia. Seorang terkadang dia bergelimang maksiat, kemudian dia dengar penjelasan salah seorang kiai, syekh atau ustaz, habis itu dia
taubat. Berarti hidayah karena sebab kiai tadi. Sebab, hanya sekedar sebab. Maka kita nggak boleh bilang ana dapat hidayah karena si itu, karena saya ini. Jangan bilang karena, tapi sebab. Adapun karena itu karena Allah. Saya dapat hidayah sebab waktu itu saya ikut kajian, nggak sengaja datang lihat rame-rame, saya duduk aja. Masya Allah penjelasannya semua, subhanallah, menenangkan hati saya. Karena hati ini Pak nggak mungkin mengarahkan seseorang kepada kemaksiatan. Makanya kenapa kata Nabi istafti qalba. Baik, itu secara keseluruhan penjelasan atau pemaparan kita pada pertemuan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika ada kata-kata saya yang kurang pantas, kurang tepat, ataupun menyinggung bapak-bapak dan ibu-ibu, saya meminta maaf, ya, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya yang benar, yang baik itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup langsung atau taib? Ada yang bertanya? Silahkan Mbak, kalau mau ada yang bertanya, kita diskusikan bersama. Ya silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mengatakan bahwa pada saat Rasulullah menggembala kambing di banyaknya, kemudian ada seorang sahabat yang meminta, kemudian beliau berikan seluruhnya. Kemudian pertanyaan saya adalah, kalau nggak salah, mohon maaf karena saya salah, ada hadis saat Abu Bakar berangkat fisabilillah, beliau ingin menyumbangkan seluruh hartanya untuk fisabilillah, tapi Rasulullah pada saat itu mencegahnya, tidak boleh, harus sepertiga atau 2/3. Saya seperti itu Ustaz ya. Nah kemudian pertanyaan saya, apakah ini tidak bertentangan dengan apa yang Rasulullah katakan, dengan apa yang beliau ceritakan dengan semua yang begitu banyak kambing kepada sahabat yang menginginkannya. Baik. Saya luruskan sedikit Pak ya. Nah, sedekah, Nabi tidak pernah melarang orang yang ingin bersedekah walaupun semuanya. Ya. Abu Bakar, kisah yang Bapak dapat terbalik. Adapun yang tadi itu 1/3, 2/3 itu adalah Amr bin Aus ketika dia saat sakit. Tapi itu bukan mau sedekah, dia mau berwasiat. Wasiat baru nggak boleh. Ya. Wasiat udah mau mati, baru di situ mau sedekah semua nggak boleh. Tapi kalau masih panjang umurmu, kamu mau sedekahkan semua boleh. Abu Bakar saat hijrah, ya, dia sedekahkan 6.000 dinar Pak. 6.000 dinar itu kalau sekarang 1 dinar itu berapa? 2.500.000. Karena 1 dinar itu antara 2,5 gram. Nah, 1 gramnya ibaratnya apa? 2,5 juta. Dia seharga kambing Pak. Itu 1 dinar. 2, juta dikali 6.000, 12 miliar. Itu dia sedekahkan semua. Nabi SAW katakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Nah, ini kisahnya masyhurnya. Kalau Abu Bakar disedekahkan semuanya. Setelah itu Abu Bakar jawab apa? Aku tinggalkan untuk keluargaku Allah dan Rasulnya. Makanya sampai pernyataan Umar pun dia mengatakan, saya tidak pernah bisa menyaingi Abu Bakar dalam perkara apapun. Saya sedekahkan setengah, dia sedekahkan semua hartanya. Saya pengen berkunjung ke sini, dia sudah ada di situ. Ziarah, menjenguk saudara yang sakit, dia sudah ada di situ. Saya bersedekah satu hari ini 1 juta, ternyata dia udah sedekah 2 juta duluan. Selalu dia pengen nyaingin Abu Bakar, tapi Abu Bakar selalu di depan. Adapun kisah tadi yang Bapak katakan tentang 1/3 atau 2/3, yaitu seorang sahabat yang ketika dia sekarat mau meninggal, dia hanya memiliki 1 orang putri wanita. Ya Rasulullah, kau sudah mengetahui kondisiku, aku hanya punya 1 orang putri. Bolehkah aku mewasiatkan seluruh hartaku?
Tidak boleh. 2/3 ya Rasulullah, tidak boleh. Setengahnya ya Rasulullah, tidak boleh. 1/3 ya Rasulullah, boleh. Dan 1/3 itu sudah banyak. 1/3 itu wasulusu katsir kata Nabi, dan 1/3 banyak. Ini jadi kisah yang berbeda. Kapan seseorang boleh mensedekahkan hartanya semua? Ya saat dia melihat kelihatan masih sehat apa semua nggak masalah. Tapi kalau dia udah tahu dia mau meninggal, kemudian setelah itu baru dia mau sedekahkan semuanya, nggak boleh. Paling banyaknya boleh 1/3. Jadi perinciannya ada, Pak. Baik. Ada yang lain? Nah, dengan demikian ya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.